RSC Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmania Sekayu. Baiklah, saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang anggaran produksi. Apa itu anggaran produksi? Menurut Tendi H. Aruman, anggaran produksi adalah suatu perencanaan secara terperinci mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi selama periode yang akan datang, yang di dalamnya mencakup rencana mengenai jenis atau kualitas, waktu atau kapan produksi yang akan dilaksanakan. Mengapa anggaran produksi itu penting? Karena dalam keseluruhan proses penganggaran ini menentukan jumlah unit produk yang akan diproduksi oleh bisnis. Ini juga menentukan biaya di mana produk harus diproduksi. Anggaran produksi dibuat sesuai dengan anggaran penjualan. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Matasari, NIM 1912211005. Di sini saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan metode penyusunan anggaran produksi. Didasari 3 uraian, yaitu yang pertama adalah anggaran produksi dengan stabilitas produksi. Yang kedua, anggaran produksi dengan stabilitas persediaan, dan yang ketiga, anggaran produksi dengan menggunakan metode kombinasi. Metode produksi digunakan untuk perusahaan manajemen yang sangat memperhatikan kestabilan produksinya. Dan yang kedua adalah metode persediaan, yaitu maksudnya adalah perubahan persediaan sama untuk setiap periode atau fluktuasi dari persediaan setiap periodenya yang sama. Dan metode yang terakhir adalah metode kombinasi, yang maksudnya adalah mengkombinasikan dua kebijakan, yaitu kebijakan persediaan stabil dan kebijakan produksi stabil. Kebijakan yang merupakan kombinasi di mana tingkat produksi maupun tingkat persediaan berfluktuasi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sartika, NIM 1912211056. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan manfaat dan keunggulan anggaran produksi. Yang pertama, tersedianya suatu pendekatan disiplin untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, membantu manajemen membuat studi awal terhadap masalah yang dihadapi oleh suatu perusahaan dan membiasakan manajemen untuk mempelajari dengan seksama masalah tersebut sebelum diambil keputusan. Yang ketiga, menyediakan cara-cara untuk menginformasikan usaha perusahaan. Yang keempat, menutup kemacetan potensial sebelum kemacetan tersebut terjadi. Yang kelima, mengembangkan iklim profit minded dalam usaha, mendorong sikap pentingnya kesadaran biaya dan memaksimalkan pemanfaatan bersumber perusahaan. Yang keenam, membantu mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyusunan rencana operasional sebagai segmen yang ada pada organisasi sehingga keputusan final dan rencana tersebut dapat diintegrasikan secara komprehensif. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada organisasi untuk meninjau kembali secara sistematis terhadap kebijakan dan pedoman dasar suatu yang sudah delapan, mengkoordinasikan, menghubungkan, dan membantu mengarahkan modal dan ke semua usaha organisasi seluruh yang paling menguntungkan. Yang kesembilan, mendorong suatu standar potensi yang tinggi dengan membangkitkan semangat bersaing yang sehat, menimbulkan perasaan yang berguna untuk menyediakan perangsang untuk pelaksanaan yang elektif. Yang ke-10, menentukan tujuan atau sasaran yang merupakan alat pengukur atau standar untuk mengukur potensi dan ukuran pertimbangan manajemen dan sikap eksklusif secara individual. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Novitasari, NIM 11122110 dari kelas 5 RSC Manajemen.
Baiklah, di sini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi anggaran produksi. Yang pertama yaitu rencana penjualan. Anggaran produksi dibuat berdasarkan anggaran rencana. Penjualan atau dasar pembuatan anggaran produksi adalah anggaran penjualan. Yang kedua yaitu kapasitas mesin dan peralatan. Untuk memproduksi suatu barang, tentu kita membutuhkan mesin dan peralatan pabrik lainnya. Kemampuannya atau kapasitas mesin untuk menghasilkan jumlah barang tertentu. Yang ketiga adalah tenaga kerja yang dimiliki. Dalam mempengaruhi barang selain menggunakan mesin dan peralatan pabrik lainnya, kita juga membutuhkan tenaga kerja baik tenaga kerja langsung maupun yang tidak langsung. Yang keempat adalah stabilitas bahan baku. Stabilitas bahan baku maksudnya adalah ketersediaan bahan baku di pasar saat dibutuhkan. Yang kelima adalah modal yang dimiliki. Selain keempat faktor di atas yang mempengaruhi tingkat produksi, faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah modal kerja yang dimiliki. Modal kerja menggambarkan kemampuan fasilitas. Yang keenam adalah fasilitas gedung. Pada umumnya, perusahaan selalu menyediakan stok barang yang dapat berfungsi sebagai persediaan atau awal maupun akhir, yang bertujuan memenuhi kebutuhan konsumen jika terjadi kenaikan permintaan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.